terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, setiap orang harus menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan mata, mengingat mata memiliki peran yang sangat vital. Salah satu penyakit mata yang diderita banyak orang adalah katarak. Lantas, apa penyebab terjadinya katarak dan bagaimana penanganan katarak agar mata dapat melihat dengan normal kembali? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kami sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar. Ada Dr. Hendra Kusuma, spesialis mata MKes dari Primaya Hospital Hertasning Makassar. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar dok hari ini? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, salam sehat ya dokter ya. Salam sehat. Iya, senang sekali di segmen ini tentunya kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk bisa mengenal lebih jauh bagaimana kemudian kesehatan mata, dan juga salah satu masalah yang kerap kali dihadapi oleh mata ini adalah katarak ya dokter ya. Betul. Nah, bisa dijelaskan dokter sebenarnya katarak ini kondisi yang seperti apa sih yang terjadi dalam mata kita? Baik, perlu kita pahami dulu bahwa katarak itu merupakan suatu proses alami, ya. Seiring bertambahnya usia, maka dalam mata kita ada namanya lensa mata. Lensa mata itu maka dia akan semakin lama semakin menjadi keruh dan kaku. Biasanya ketika kita berumur 40-50 tahun, maka lensa kita secara alami itu akan mengalami katarak. Jadi katarak merupakan suatu proses alami daripada suatu proses ketuaan. Itu dulu yang perlu kita pahami bersama. Iya, jadi lensa mata yang kemudian menjadi keruh, penglihatan terganggu. Apakah memang hanya faktor penuaan dokter, ataukah ada faktor-faktor lain jadi dari penyebab katarak ini? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik. 90% lebih daripada kasus katarak itu terjadi akibat proses alami ketuaan. Namun masih ada faktor-faktor lain sebagai contoh trauma, adanya infeksi pada mata, ataupun penyakit keturunan yang mengakibatkan terjadinya katarak pada usia lebih muda. Tapi 90% lebih daripada kasus katarak adalah akibat ketuaan. Ketuaan. Baik, kalau melihat dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dokter, apakah katarak ini juga cukup tinggi kah atau seperti apa angkanya di Indonesia? Sangat tinggi sayangnya. Jadi kasus katarak di Indonesia itu merupakan, kita masuk dalam zona merah kebutaan. Kalau kita melihat data daripada WHO, jumlah kebutaan akibat katarak di Indonesia itu sangat luar biasa, sehingga kita hampir setara jumlahnya dengan angka kebutaan akibat katarak di negara-negara Afrika. Jadi masih merupakan PR bagi Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalannya dalam hal kemerdekaan dari katarak. Kemerdekaan dari katarak. Benar. Kalau melihat kasus di lapangan dokter, tadi Anda sebutkan bahwa sebenarnya yang faktor yang paling besar itu adalah penuaan. Apakah ada faktor resiko lain seperti gaya hidup kah juga punya pengaruh yang cukup besar dalam katarak ini? 90% tetap akibat daripada proses alami ketuaan, ya. Adapun misalnya pasien-pasien yang memiliki hobi sport yang ekstrim mungkin bisa berakibat katarak traumatik, tapi itu jumlahnya nggak terlalu besar. Memang murni sebagian besar kasus ini akibat proses ketuaan. Baik, ketuaan. Baik, kemudian dokter, apakah kemudian angka yang tinggi di Indonesia masalah katarak, kemudian faktor kebutaannya juga punya dampak yang besar atau seperti apa, dok? Sangat, sangat besar. Kita bisa membuat satu analogi sederhana. Bila mana kita memiliki satu anggota keluarga, anggaplah kakek dan nenek kita di rumah, buta akibat katarak, maka apa yang terjadi? Setiap satu orang buta akan menarik satu orang produktif untuk mendampinginya. Karena kita nggak mungkin membiarkan orang tua atau nenek kakek kita kan jalan sendiri. Nah, sehingga masalah akibat katarak ini bukan hanya masalah kesehatan, namun juga sudah berdampak kepada masalah sosial dan juga masalah ekonomi. Nah, ketika kita bisa melakukan operasi katarak, dan untuk informasi untuk teman-teman semua bahwa operasi katarak dapat dilakukan dengan sangat cepat dan mudah, hanya butuh waktu sekitar 6 menit di tangan operator yang berpengalaman, dan dalam 6 menit tersebut kita bisa membebaskan pasien daripada kebutaan akibat katarak. Efeknya sangat luar biasa. Baik, itu kemudian tadi metode salah satunya adalah operasi ya dokter. Betul. Ya. Sebelum membahas lebih jauh soal itu, bisa dijelaskan juga dokter sebenarnya pertumbuhan katarak di mata seorang lansia itu apakah pertumbuhannya cukup cepatkah dan butuh berapa lama biasa proses pertumbuhannya? Itu pertanyaan yang sangat menarik dan hampir semua pasien kita menanyakan hal tersebut. Nah, karena katarak diasosiasikan dengan ketuaan, maka semua hal-hal yang membuat kita menjadi semakin cepat tua akan memicu terjadinya katarak. Kita pernah mendapatkan pasien 70 tahun tapi kataraknya juga masih sangat tipis.
kita pernah mendapatkan pasien umur 50-an tahun tapi kataraknya sangat tebal. Pada dasarnya kita tidak bisa memprediksi, namun kita bisa menganjurkan kepada pasien-pasien, pertama, anggaplah suatu proses seperti ini. Bila mana Anda sudah punya rambut putih, berarti anggap saja bahwa katarak itu sudah mulai terbentuk dalam mata Anda, walaupun halus. Mungkin halus dan belum bergejala. Setiap pola hidup kita yang mengakibatkan kita menjadi cepat tua, sebagai contoh kita banyak begadang, kita mohon maaf merokok, atau kita banyak beban pikiran, kurang istirahat, banyak stresor, hal-hal itu akan memicu untuk tubuh kita lebih cepat tua. Nah, logikanya adalah ketika tubuh kita menjadi semakin cepat tua, maka pembentukan katarak juga akan semakin cepat terbentuk. Seperti itu. Jadi bisa dibilang mata ini walaupun kecil tapi cukup kompleks begitu ya masalah sangat yang kompleks dihadapi. Nah, ketika kemudian tumbuh katarak dokter, yang mana dulunya? Biasanya apakah bersamaan tumbuhnya kanan kiri kah atau seperti apa sebenarnya? Dalam mayoritas kasus biasanya bersamaan kanan dan kiri. Ya, namun tergantung lagi beberapa pasien biasa mengalami pada mata sebelahnya lebih duluan daripada mata yang sebelah. Apapun itu, terapinya sama saja. Kita bisa melakukan operasi vakoemulsifikasi untuk mengembalikan fungsi penglihatan. Baik, untuk langkah awal dokter ya, untuk bisa mengidentifikasi bahwa kita ini sudah terkena katarak, apakah bisa dilihat dengan mata langsung kah? Atau ada ciri atau tanda khusus untuk bisa mendeteksi katarak ini? Baik. Mungkin kita bahas dari gejala dulu ya, karena kalau untuk pemeriksaan kan pasiennya harus datang ke dokter. Nah, bila mana Anda sudah berumur di atas 40-50 tahun, kemudian Anda mengalami beberapa gejala seperti ini. Yang pertama, adanya penurunan tajam penglihatan. Yang kedua, ketika Anda melihat suatu objek, maka Anda seperti melihat pandangan Anda seperti tertutup oleh kabut atau asap berwarna putih. Atau gejala berikutnya adalah ketika Anda misalnya pada malam hari, Anda mengemudi kendaraan, kemudian ada cahaya dari lampu motor atau mobil depan Anda, dan kemudian Anda merasakan ada seperti kayak silau atau pedaran cahaya, itu merupakan tanda-tanda awal daripada suatu katarak. Berarti kalau sudah sensitif terhadap cahaya itu sudah sebaiknya harus melakukan pemeriksaan ya? Sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter mata terdekat. Dokter mata terdekat. Baik dokter, kita akan bahas lebih jauh lagi saudara seperti apa kemudian langkah-langkah pengobatan dan juga perawatan dari masalah katarak yang dihadapi dari mata kita. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara di Kompas TV, Independen Terpercaya. Kita kembali akan membahas masalah penyakit katarak
yang bisa dibilang angkanya tadi dokter sebutkan sangat tinggi di Indonesia, yang tentunya muaranya adalah kebutaan ya dokter ya. Benar. Nah, ketika kemudian seseorang sudah mulai merasakan tadi gejala sensitif terhadap cahaya, langkah kemudian datang untuk melakukan pemeriksaan begitu. Biasanya metode yang dilakukan untuk pemeriksaan katarak itu seperti apa dokter? Baik. Pemeriksaannya sangat sederhana sebenarnya, dan di Rumah Sakit Prima Air Tasning alat-alat kami lengkap. Ketika pasien datang setelah melalui proses pendaftaran, pasien akan dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Ya, kita perlu ketahui bahwa tidak semua katarak itu perlu kita operasi. Bila mana kataraknya itu masih dalam stadium yang ringan atau kataraknya belum terlalu tebal, maka penggunaan kacamata itu bisa membantu pasien untuk bisa melihat dengan optimum. Nah, setelah pemeriksaan tajam penglihatan, kita akan langsung pemeriksaan untuk tekanan bola mata. Untuk mendeteksi, jangan lupa bahwa setelah katarak, maka glaukoma merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di dunia. Ya, nah kita akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata untuk deteksi daripada glaukoma. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan konsultasi dengan dokter mata. Kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat bernama slit lamp. Nah, alat ini akan membantu kami untuk melihat kondisi di mata daripada pasien, apakah sudah terbentuk katarak dan apakah kataraknya tersebut sudah berada pada stadium yang cukup mengganggu. Nah, bila mana kacamata nggak bisa membantu dengan maksimal dan kita dapati pemeriksaan slit lamp kataraknya sudah mengganggu, maka bisa kita diskusikan dengan pasien untuk mencari solusi atau opsi terbaik untuk kasus tersebut. Baik, saya mau konfirmasi juga dokter, ketika kemudian dalam mata kita ini muncul putih begitu ya di tengah pupil, apakah itu sudah pasti katarak kah atau bukan dokter? Untuk orang tua di atas 40-50 tahun dan ada putih di tengah-tengah matanya, hampir pasti bahwa itu adalah katarak. Namun ada juga beberapa penyakit mengakibatkan kurang lebih gambarannya mirip. Seperti misalnya adanya luka pada kornea atau keratopati. Jadi memang perlu kita ketemu langsung dengan dokternya untuk kita diskusikan apakah penyakit ini betul katarak. Iya, semakin cepat untuk dilaporkan ke fasilitas kesehatan itu bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi ya. Jelas, dokter, ya? kami selalu mengingatkan kepada pasien bahwa penyakit itu seperti tabungan. Kalau tabungan berupa uang kita simpan dalam bank, dia akan berbunga. Kalau tabungan syukur. Tapi kalau penyakit kita simpan dan dia akan berbunga penyakit, itu bisa berakibat hal yang lebih parah lagi. Yang sering menjadi ketakutan dokter masyarakat orang awam biasanya ya, apabila sudah tahu nih ada kelainan di matanya, takut kalau sampai dioperasi. Nah, bisa diberikan edukasi juga dokter, ini sebenarnya kalau katarak itu proses operasinya, metode apa yang dilakukan, seperti apa? Baik, adalah hal yang wajar. Semua orang, bahkan dokter sekalipun, ketika masuk dalam tanda kutip ruang pemeriksaan dokter dan dikatakan perlu dilakukan operasi, itu pasti ada suatu ketakutan. Namun kita harus mengerti dulu bahwa operasi katarak adalah suatu operasi yang khusus. Dalam artian dengan teknologi saat ini, yang kita gunakan, standar kita adalah dengan menggunakan vakoemulsifikasi. Nah, vakoemulsifikasi itu menggunakan suatu mesin dengan cuma luka insisi sekitar 2-2,5 mm saja, sehingga nggak lagi membutuhkan jahitan. Jadi ketika pasien bahkan tidak perlu puasa, saya sering bercanda ketika pasien saya khawatir untuk masuk kamar operasi, saya katakan Anda bisa pergi makan coto dulu, setelah puas makan coto baru kembali ke saya dan kita lakukan operasi katarak. Nah, nggak perlu puasa, nggak perlu rawat inap, pasien datang langsung kita tindaki dan langsung pulang. Proses yang dibutuhkan hanya berkisar 6-10 menit saja. 6-10 10 menit saja untuk di setiap satu kasus katarak normal. satu katarak normal. Benar. Ya dokter ya. Bisa dibilang sekarang teknologi sudah makin bagus ya dokter ya, jadi tidak ada lagi maju. kekhawatiran Betul. soal operasi itu. Sangat-sangat maju. Kekhawatiran mengenai operasi katarak mungkin diakibatkan oleh ketidaktahuan daripada masyarakat. Maka oleh sebab itu sangat penting ketika masyarakat mengalami gangguan penglihatan untuk berkunjung ke dokter mata terdekat di fasilitas kesehatan yang memiliki alat pemeriksa mata yang lengkap, sehingga bisa memperoleh informasi langsung daripada dokter yang bertanggung jawab atau dokter yang berkompeten di bidangnya. Ya. Untuk resiko sendiri dokter, apakah ada juga dan tingkat keberhasilan itu akan seperti apa dok? Harap dimengerti bahwa semua tindakan medis memiliki resiko. Bahkan ketika kita berdua pun juga pulang ke rumah, apakah kita bisa menjamin bahwa kita 100% akan pulang ke rumah? Nggak bisa kan? Nah, mengenai tingkat keberhasilan operasi katarak yang normal tanpa penyulit itu di atas 99% jika dilakukan oleh operator yang berpengalaman dengan alat-alat yang canggih. Dengan alat-alat yang canggih. Yang menjadi pertanyaan juga nih dokter, setelah kemudian melakukan operasi yang 6-10 menit tadi, apakah kemudian status katarak pada mata yang khususnya lansia ini bisa dinyatakan sembuh 100% atau seperti apa sebenarnya dok? Dalam mayoritas kasus akan sembuh 100%. Ya.
Tapi yang paling penting adalah bukan pada operasi 6-10 menitnya. Tugas dokter dan perawat sudah selesai dalam 6-10 menit tersebut. Yang lebih penting lagi adalah tugas daripada pasien dan keluarga pasien. Menjaga mata pasien itu tetap bersih, menggunakan obat-obat dengan baik di rumahnya, itu sangat penting. Jadi sangat-sangat penting bahwa dokter dan pasien itu bukan merupakan entitas yang berbeda, tapi dokter dan pasien itu merupakan suatu kesatuan untuk membantu bagaimana pasien bisa mencapai kesembuhan yang sempurna. Nah, untuk kemudian proses pemulihannya sendiri, dokter, apakah yang perlu diperhatikan hal-hal khusus begitu dalam perawatan mata dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat, atau seperti apa sih dokter yang perlu harus begitu diperhatikan agar kiranya katarak ini tidak kembali begitu, dok? Terkait makanan, banyak pasien saya bertanya apakah ada pantangan makanan. Saya sering berkelakar untuk membuat mereka juga lebih santai. Saya katakan Anda cuma nggak boleh makan 2 hal, kayu dan batu. Sisanya Anda boleh, nggak ada pantangannya, dengan catatan bahwa Anda tidak punya diabetes atau hipertensi. Tentu jika Anda diabetes, Anda harus menjaga pola makan, jangan makan makanan tinggi gula, hipertensi jangan banyak mengandung yang garam. Tapi secara umum untuk pola makanan, semua tidak ada masalah sih kalau saya pribadi. Baik. Nah, untuk pantangan, yang paling kami takut dokter mata itu adalah satu, yaitu mata yang sudah dioperasi terkena air secara langsung. Ya. Teknik operasi Veko memungkinkan adanya self sealing daripada luka, karena kita cuma membuka luka insisi sebanyak 2 mm, itu sangat kecil sehingga self sealing. Namun dalam air dapat masuk ke dalam celah-celah paling halus sekalipun. Jadi pada saat 5-7 hari pertama kita berharap agar mata yang sudah dioperasi tidak terkena air secara langsung. Ya, beberapa pantangan lain tergantung dari masing-masing dokter. Ada yang melarang pasiennya untuk mengedan atau mengangkat barang-barang terlalu berat. Hal-hal itu biasa kita diskusikan sesaat setelah operasi, sehingga pasien dan keluarga pasien itu mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Baik, itu kemudian beberapa poin penting ya dokter yang harus jadi catatan apabila sudah melakukan operasi katarak tadi. Nah, yang jadi pertanyaan dokter, ketika kemudian terlambat mendapatkan penanganan dan sudah terlanjur mengalami kebutaan, apakah bisa untuk melakukan metode operasi tadi dan bisa kembali penglihatannya kembali normal, dok? Bisa. Namun perlu diingat bahwa semakin lambat pasien datang kepada dokter untuk mencari pertolongan, maka otomatis stadium daripada kataraknya akan semakin berat. Sehingga dapat kita katakan bahwa kesulitannya juga akan meningkat. Namun sekali lagi bahwa teknologi sudah sangat jauh berkembang dengan alat yang canggih seperti yang kami miliki di Perwaya Hospital Hertasning, itu kami bisa mengatasi hampir semua kasus-kasus katarak, termasuk katarak yang keras sekalipun. Baik, untuk operasi katarak sendiri dokter, ketika kemudian sudah operasi sekali, tapi tiba-tiba naik lagi, muncul lagi protein di mata itu, apakah bisa melakukan operasi yang sama pula atau Baik. seperti apa? Mungkin yang dimaksud adalah namanya katarak sekunder atau PCO. PCO itu merupakan suatu proses yang berbeda sendiri. Jadi ketika kita membersihkan katarak, karena katarak itu adalah terdiri dari sel-sel yang hidup, sebagian daripada sel-sel katarak yang ada dalam mata itu akan kembali bermuncul seperti lapisan halus. Utamanya pada pasien-pasien kita operasi di usia muda. Nah, namun dosa khawatir ketika dia muncul kembali, kita nggak perlu masuk kamar operasi lagi. Ada alat bernama yak laser. Dengan yak laser, kita bisa melakukan tindakan sederhana di poli, pasien tinggal taruh matanya di satu alat dan kita tembakan lasernya dan selesai. Jadi seperti itu ya dokter ya, salah satu teknologi yang sangat-sangat canggih saudara, jadi bisa menjadi opsi untuk masyarakat juga ketika kemudian terkena dengan penyakit katarak ini. Nah, saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Sulsel Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali akan berbincang bersama Dr. Hendra Kusuma, spesialis mata MKes dari Primaya Hospital Hertasning, Makassar. Nah, di segmen kali ini dokter bisa dijelaskan juga nih, selain katarak, masalah-masalah atau penyakit apa saja sih yang biasanya juga dihadapi oleh mata? Baik, yang paling banyak kami temui dalam praktek sehari-hari di masyarakat adalah masalah yang diakibatkan oleh gadget. Ya, jadi bisa kita lihat anak-anak kita, bahkan kita sendiri itu hampir setiap hari berkontak dengan gadget, baik laptop maupun HP atau tablet. Nah, sehingga saat ini yang menjadi masalah besar adalah mata minus. Ya, kebutuhan pasien itu butuh kacamata, banyak pasien kita butuh kacamata saat ini, dan diperkirakan jika kita tidak bisa merubah pola hidup kita, 2050 nanti maka akan lebih banyak lagi orang yang menggunakan mata minus daripada orang yang normal matanya. Nah, itu perlu juga menjadi perhatian serius ya, khususnya untuk adik-adik yang kecanduan gadget. Ayo jaga kesehatan mata kita, kurangi gadgetnya. Kurangi gadgetnya. Baik dokter, kita juga akan mitos atau fakta nih, karena ada beberapa mitos juga mungkin yang berkembang di masyarakat soal penglihatan, soal mata. Saya mau konfirmasi ke dokter, nanti dokter bisa konfirmasi ini mitoskah atau faktakah. Oke. Yang pertama dokter, ini ke masalah kataraknya. Ini apakah katarak itu penyakit yang menular? Mitos atau fakta dokter? Mitos. Katarak sendiri merupakan penyakit yang diakibatkan ke proses ketuaan, tidak menular kepada pasien lainnya. Baik, selanjutnya dokter, membaca dalam kondisi remang-remang ini dapat merusak mata. Mitos atau fakta dok? Fakta. Ketika kita berada dalam suatu kondisi ruangan yang remang-remang, kemudian kita membaca buku atau hal-hal lain, maka mata kita akan dipaksa untuk fokus lebih berat daripada biasanya, sehingga mengakibatkan mata kita menjadi cepat lelah. Jadi sebaiknya pencahayaannya cukup bagus. Pencahayaan harus cukup bagus, betul. Nah, selanjutnya dokter, ini juga sering kita dengar makan banyak wortel dapat menyembuhkan rabun jauh. Ini mitos atau fakta dokter? Sayangnya mitos, ya. Wortel banyak mengandung beta karoten, bukan hanya wortel, namun beberapa buah dan sayur berwarna merah kekuningan seperti pepaya, kemudian tomat, itu mengandung beta karoten. Nah, beta karoten ini merupakan vitamin yang sangat berguna untuk mata kita, utamanya pada lapisan mata bernama retina. Nah, retina itu adalah merupakan saraf mata kita. Namun sayangnya beta karoten tidak bisa memperbaiki untuk tajam penglihatan jauh. Jadi walaupun diblenderkan segentong besar daripada wortel, tidak akan memperbaiki untuk penglihatan jauhnya. Iya, jadi itu adalah mitos ya dokter ya. Kita lanjut dokter, terakhir mitos atau fakta, kacamata harus dipakai terus, kalau tidak minus akan semakin parah. Baik, itu adalah fakta. Fakta. Ya, kenapa? Kacamata itu alat bantu. Nah, ketika kita menggunakan kacamata, maka tubuh kita, mata kita akan membantu untuk bisa fokus untuk melihat jarak jauh. Nah, kalau kita tidak menggunakan kacamata, maka tubuh kita secara alami akan mengalami akomodasi, yaitu ketika contoh hal sederhana, saya ingin melihat jam berapa ya sekarang ya, tanpa kacamata saya nggak bisa melihat, sehingga saya akan memicingkan mata seperti ini. Nah, itu akan memaksa otot-otot dalam mata kita untuk bekerja lebih keras, sehingga bahkan bisa memperparah minus kita. Mungkin yang perlu diluruskan di masyarakat adalah gini, pertumbuhan daripada mata minus terutama itu berhubungan dengan pertumbuhan daripada mata kita sendiri atau badan kita. Nah, ketika anak-anak kita terdeteksi matanya minus, dari misalnya sejak anak-anak, misalnya anggaplah mulai -1, pertumbuhan tubuh dia akan terus bertumbuh dan berkembang, utamanya pada masa akhir balik. Dengan tanpa kacamata, seiring pertumbuhan tubuh, bola mata kita juga akan memanjang, sehingga minus pasti akan bertambah. Memberikan kacamata kepada anak-anak kita akan membantu untuk anak-anak kita bisa melihat dunia dengan lebih jelas, menambah prestasinya, karena kadang anak-anak kasihan nggak bisa lihat tulisan di papan tulis, rankingnya jatuh bukan karena dia bodoh, tapi karena dia nggak bisa melihat dengan jelas di papan tulis. Selain bisa meningkatkan kualitas hidup, juga membantu supaya mata anak-anak lebih nyaman, matanya nggak berakomodasi, dan sudah ada penelitiannya, menggunakan kacamata sejak usia yang dini itu bisa membantu untuk memperhambat daripada proses perkembangan daripada mata minus itu sendiri. Iya, jadi betapa pentingnya memakai kacamata ketika sudah terlanjur minus ya dokter ya. Benar. Dan kemudian juga bisa mempengaruhi kualitas hidup adik-adik dan anak-anak kita. Nah, untuk selanjutnya dokter bisa dijelaskan juga nih, seperti apa kemudian pelayanan fasilitas kesehatan khususnya penyakit katarak di Primaya Hospital. Silakan dok. Primaya Hospital saat ini, terutama Primaya Hospital Hertasning, sementara berusaha menjadi eye center di Indonesia Timur.
Jadi saat ini untuk pelayanan, untuk pemeriksaan kacamata, kemudian operasi katarak, daging menumpang, glaukoma itu sudah bisa kita lakukan di Primaya Health Sustain. Bahkan di Primaya Health Sustain saat ini sementara ada program bakti sosial pemeriksaan mata gratis sampai akhir September. Ya, bahkan juga operasi katarak gratis buat masyarakat yang membutuhkannya. Jadi, bila mana dari teman-teman atau pemirsa di rumah ada yang mengalami gangguan penglihatan, silahkan datang ke Primaya Hospital Health Sustain untuk kita lakukan pemeriksaan matanya secara gratis. Nah, ini apakah ada persyaratan khusus dokter untuk bisa mendapatkan operasi mata gratis di Primaya? Cuma satu syaratnya, KTP saja. KTP saja ya dokter. Karena kita harus mendaftarkan sesuai dengan KTP, tidak ada syarat apapun, silahkan datang. Selagi masih ada kuota operasi katarak gratis akan tetap kita layani. Iya, untuk bertemu dokter sendiri bisa dijelaskan juga nih, dokter praktiknya itu biasanya hari apa di Primaya? Ya, kalau saya sendiri kebetulan di Primaya pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, ya jam 9 sampai jam 1. Namun gak usah khawatir, selain saya sendiri juga ada teman sejawat saya, ada Dr. Meli dan Dr. Gerhana. Beliau berdua mengisi sehingga Senin sampai Sabtu itu dokter matanya akan selalu standby di Rumah Sakit Primaya. Iya, setelah akhir dokter, kita juga ingin memberikan edukasi lagi untuk pemirsa di rumah supaya bisa lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan mata kita. Silahkan dokter. Baik, jadi sekarang kita berada dalam zaman yang serba digital, ya. Jadi penggunaan daripada laptop maupun HP maupun gadget itu nggak bisa kita hindari. Sangat dianjurkan bila mana pemirsa di rumah ataupun keluarga ada mengalami masalah, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter mata terdekat. Di rumah sakit manapun tidak ada masalah. Jangan serta-merta langsung percaya dengan apa yang orang katakan. Karena banyak tadi yang dikatakan bahwa ada banyak fakta dan mitos. Kami sendiri di Primaya Hospital Health Sustain dengan senang hati, jika ada waktu berkunjung, kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai kondisi matanya. Satu lagi mungkin karena sekarang kita sementara menghadapi tsunami daripada mata minus akibat penggunaan gadget, Rumah Sakit Primaya Health Sustain juga akan memiliki suatu hari kelak, doakan pada tahun ini juga, akan memiliki fasilitas untuk melakukan tindakan lasik. Jadi bila mana daripada teman-teman, keluarga di rumah, para pemirsa ada gangguan penglihatan, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter mata terdekat. Iya, jangan ragu untuk berkonsultasi tadi ya dokter ya, ini yang harus diperhatikan. Terima kasih banyak dokter sudah berbincang bersama kami. Ada dokter Hendra Kusuma, spesialis mata MKes dari Primaya Hospital Health Sustain. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa di rumah sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.